28. Ke 28. Ya. Nah, ini jadi akan gunakan dua teorema dan tapi soalnya dari bab 9 ya. Anda mungkin ambil dulu Ya. dari sana. Iya. Selesai Ini udah kelihatan belum ya, kayak Pak? sudah ya, silakan. Oke, jadi di sini disuruh menggunakan teorema 10.4.5 dan 10.4.6 untuk mencari statistik cukup dari parameter yang ada di distribusi yang ada di exercise nomor 5 dan 6B pada chapter 9. Di sini yang pertama nomor 5 dulu. Distribusinya itu dengan PDF 2 theta kuadrat X pangkat min 3 dengan X-nya itu lebih besar dari sama dengan theta. Nah, kalau dari soal ini, itu, mungkin kita ke teoremanya dulu. Ini saya teorema 10.4.6. Kalau dilihat dari PDF ini, itu terlihat kalau Q2 theta atau batas atas dari X-nya itu tidak bergantung, sebentar Pak, PDF tidak bergantung pada theta, berarti ya batas atasnya itu tidak bergantung pada theta. Jadi yang bergantung pada tetanya itu cuman batas bawahnya aja. Kalau dilihat dari teoremanya itu, kalau seandainya batas atasnya tidak bergantung pada theta, maka S1 sama dengan X1N, jadi orde paling bawah, maksudnya yang minimum dari sampel tersebut, itu adalah statistik cukup dari theta. Karena di sini kita lihat dia hanya bergantung pada batas bawahnya saja si tetanya itu, si X-nya itu, maka bisa disimpulkan bahwa S1 sama dengan X1 orde pertama, orde minimum dari X-nya itu adalah statistik cukup untuk theta. Lalu yang nomor 6B. Oke, mungkin sebentar. Ya? Yang pas di bagian ini, lihat teoremanya ini 1046. Di situ Ya, kan harus ini, Pak. mengatakan dia dari member dari RDEC. Jadi Anda sebelum menggunakan itu, harus jelaskan dulu bahwa si tadi distribusi apa tadi itu, coba ke soalnya. Soal, ini, Pak. nah, itu kan Anda belum jelasin bahwa dia merupakan keluarga eksponensial kan itu. Tahu-tahu Anda langsung, iya. ya ada satu langkah yang Anda terlupakan, ada bahwa tunjukkan dulu dia keluarga eksponensial. Karena syaratnya Gitu. teorema yang ini, nah, itu kan harus minta Ya. syaratnya dia harus membernya dulu kan dari RDIC-nya. Nah, baru terus dipakai. Ya seperti tadi yang sebenarnya yang di depan tadi, kalau ingin gunakan yang ini juga bisa. Tadi ditunjukkan dulu bahwa tapi kan dia bukan keluarga eksponensial kalau yang uniform tadi. Kalau ini kan keluarga eksponensial. Ini distribusi apa coba ini? Distribusi apa ini? Maaf Pak, lupa. Ya memang bisa juga nggak bernama, bisa memang kalau memang ada. Iya, Karena iya di ya sini Pak, kayaknya ini nggak bernama ya Pak, soalnya makanya biasanya akan dikasih distribusi tahu khusus. Pak. Kalau ya makanya di sini, Iya. makanya itu kita harus cek dulu dia keluarga eksponensial. Kan harus pakai teorema apa keluarga eksponensial, untuk bahwa dia keluarga Kalau eksponensial teorema berapa itu. Tunjukkan dulu dia keluarga eksponensial. Kalau sudah di teoremanya, teorema berapa keluarga eksponensial itu. Jadi nanti ada yang diharapkan Anda tunjukkan dulu keluarga eksponensial. Ya mungkin nomornya kadang kita nggak hafal ya, kalau ya sebelumnya 1046 berarti 10. Wah. 4045. Dan ini keluarga, definisi keluarga eksponensial kan yang di definisi 1043 itu. Kalau bisa dinyatakan sebagai C theta, HX, eksponensial itu, maka dia akan bisa jadi ini kan sebagai RDEC kan. Jadi kalau Anda perhatikan kan itu bisa dinyatakan sebagai itu kan karena C theta-nya, coba kembali soal nomor 5 soalnya. Kan ada C theta, ada HX kan itu.
Setanya kan bisa 2 theta kuadrat. Terus HX-nya bisa aja di sini kan, terus eksponensial kan ada kan itu X apa? X pangkat min 3. ya. Ya, Iya. jadi di situ ada, tapi harus diganti jadi eksponensial pangkat sesuatu θ. Berarti kalau kita punya X pangkat min 3 suka dalam bentuk eksponensial, bisa nggak? Eksponensial apa berarti? Nah, ini yang namanya harus ada kreativitas untuk, karena kita butuh, kalau tadi Anda pakai teorema yang tadi, ada butuh Iya. R diisi kan di definisi 1043. Nah, kalau ingin pakai teorema 1045. Sehingga kalau memang R diisi itu seperti ini tadi kan nanti nah baru kalau dia adalah R diisi terus punya sifat-sifat itu. Tapi kan harus punya dia R diisi kan definisinya harus si fungsinya tadi fx-nya bisa nyatakan sebagai sec theta kali HE kali eksponensial dari Q theta. Nah, Anda tinggal menunjukkan mana sec theta-nya, mana Q theta-nya. Oke, Pak. Berarti nggak bisa langsung ya, Pak? Iya, makanya ada satu yang terlewatkan menunjukkan apa. Nah, ini masalah untuk kecamatannya memang ini termen jadi cukup banyak, tapi jadi nanti perhatikan aja karena besok close book Anda harus bikin kayak sistem yang ya otomatis di sini. Nanti ini baru setelah dapat di R diisi Anda terus bisa pakai teorema tadi. Ya jawabannya boleh, tapi ada satu langkah yang Anda terlupakan kalau dia ternyata bukan R diisi tadi kan, R diisi itu. R diisi kan minta ini kan di definisi ya tadi ya 1043. Dikatakan R diisi dia bisa kalau dinyatakan dengan persamaan 10,4,2. Itu yang di. Oke, Pak. Nanti Ya, saya apa nih? ya, Pak. Ya, hanya untuk apa? Benar karena apalagi besok mau apa? Crossbook saya kan ada kecermatan di, dan Anda kan nggak bisa ambil cropping kayak gini kan? Iya. Anda nanti menyebut bahwa langkah pertama dia RDC, setelah itu Anda kalau dia sudah RDC akan punya sifat kayak ini tadi yang Anda kan parameternya cuma berapa, ini satu kan kalau dia satu kan ya. Satu kan berarti pakai yang bagian mana di teoremanya tadi, coba lihat teoremanya. Yang ini, yang teorema 10.4.6 bagian 2-nya ini. Bagian 2 yang buat parameter kan itu. Nah, itu yang dipakai bisa itu. Ya. Jadi kita tanya ini yang 6B. Iya, yang 6B juga saya langsung sih, Pak. Jadi masih. Jadi makanya coba Anda perhatikan ke distribusinya tadi, yang distribusi yang nomor 5, coba yang nomor 5. Kalau Anda punya X pangkat min apa itu? X pangkat min apa itu? Min 3. X pangkat min 3 ya. Ya, min 3. Nah, itu kan supaya, karena yang di bagian eksponensialnya kan harus ada Q theta-nya, ada Lx-nya kan. Nah, ini Anda harus punya gimana caranya supaya bisa muncul eksponensial di situ. Ya, apa kira-kira? Kalau misalnya apa X supaya jadi E pangkat, jadi apa? X biar jadi E pangkat. Jadi apa kalau kita punya X theta misalnya, apa theta X gitu. Di len kan kayak nah iya kan, jadi E pangkat len kan apa? Iya. E pangkat len theta X benar jadi sama dengan theta E. Len theta X. Bentar, kalau Pak. Eksponensial dari len itu dijadiin E pangkat len X gitu ya, Pak? Nah, benar enggak? Jadi E pangkat len X sama dengan X apa enggak? Dicoba. Anda bisa menunjukkan enggak bahwa E pangkat len X itu sama dengan X? Bisa enggak menunjukkan bahwa E pangkat len X sama dengan X?
Ya kanan kiri dilenkan kan dapat kan, dan Iya, E pangkat iya, iya. X sama dengan len E kan. Nah, len E pangkat len E kan ya len E. Nah, itulah nanti di situ kita punya bentuk E pangkat, berarti kan harus ada tetanya kan di situ untuk sebagai Q theta nanti. Karena di sini parameternya cuma apa satu, ya kita kan nanti kan hanya punya ininya apa, Q theta-nya kan hanya satu gitu. Iya. Terus kita punya len X-nya kan ya berarti apa tadi, len theta X kan, jadi kita harus ngambil ada theta-nya, ada X-nya. Oke. Nah, ini untuk nanti di langkah yang ini nanti coba yang 6B apa, yang 6B coba, yang 6B. Yang 6B dia 2 parameter. Ada parameter fungsinya ini juga kelihatan dia EDC-nya kelihatan enggak? Kalau yang nomor yang A-nya kayaknya, tapi yang diminta tadi 6B-nya ya. 6B, Karena iya kalau yang 6B. 6A kan bukan REDC itu. Kalau yang 6B itu ya sama strateginya kayak tadi kan. Bikin supaya muncul, kan itu nggak ada eksponensialnya kan. Dibikin muncul ada eksponensialnya, nanti ada HX-nya, ada Z theta. Kalau HX kan boleh aja sama dengan 1 kan boleh. Jadi itu sama nanti di sini kalau dia REDC, jadi Anda boleh pakai tanda lanjut itu Anda pakai teorema sebelum 46 lagi kan itu. Iya, pakai 10 titik 4 titik lagi. Tapi yang ini berarti nomor 1. Ya, jadi di sini Anda di situ kan katakan sample random from a member of the REDC, RDEC ya. Berarti kan harus sudah from, itu berarti kan juga harus anggotanya dulu. Maka langkah pertama selalu dua-duanya dicek dulu bahwa dia RDEC. Setelah RDEC baru ini karena 2 parameter berarti pakai yang atas kan itu ya, kalau 2. Iya, yang atas. Atas kan kalau ada 2. Ya, oke, dan ini sudah saya kira ke sininya oke, penggunaan teorema 46 ini. Makanya yang 6A-nya kan nggak ditanyakan itu karena dia bukan RDEC. Uniform kan bukan ini dari B-nya coba 6B-nya, jadi Anda dapat ini 2 parameter ya, yang tetanya sama eta. Berarti dapat statistiknya apa? Yang dari kalau dilihat dari parameter bentar Pak. Di sini yang ini yang X, yang orde minimal juga sama sigma X1 sigma XI. Jadi yang eta itu minimum dari X1 sampai Xn, kalau yang tetanya adalah sum dari X kan itu. Iya. Oke. Ya kan nanti ini lanjutannya, karena nanti pada saat kita mencari UMV UI itu paling enak lewat keluarga eksponensial itu. Ya, oke, terima kasih. Saya kira nanti tinggal tambahin ngecek keluarga eksponensialnya ya. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih ya. Oke. Mungkin saya akan share screen mumpung ini mengingatkan ya. Oke, saya akan share screen untuk supaya ingat kembali tentang tadi ini, supaya ya punya kalau kerja matematik memang ya harus lebih ada kecermatan secara matematik. Ini saya akan tampilkan dari bukunya, mungkin yang summary-nya ya. Mungkin Anda nanti bisa summary-nya ini walaupun nggak boleh membawa catatan kan, kemarin saya ke apa? Kok nggak mau share saya? Oke. Ini ya tentang summary ini ya. Di summary ini di bab ini kelihatan kan, Anda coba sudah bisa lihat kan ini? Waduh, sorry. Malah parah. Coba perhatikan summary-nya ini. Jadi di bab ini adalah mengkonsep tentang sufficiency ya kan, cukup dan lengkap. Nah,
statistik kan tadi kan mereduksi, jadi kalau saya punya tadi X1 sampai Xn, dengan dijadikan sum dari X1 sampai N jadi cuma 1 kan, itu reduksi sudah dari set of data sebanyak N jadi cuma 1, itu kalau jadi statistik. Jadi statistik lebih idenya untuk reduksi informasi tadinya, jadi kita punya sebanyak N, jadi punya cuma 1. Ya rata-rata itu kan cuma 1 kan, karena tapi asalnya kan dari X1 sampai Xn. Jadi kenapa orang lebih senang bicara rata-rata, karena dia bisa mereduksi dimensi. Tadinya kita datanya ada 100 atau 1000 atau 1 juta, kalau sudah jadi rata-rata tinggal 1. Nah, itu yang jadi. Nah, itu konteks statistik cukupnya. Nah, ditambahkan dalam konteks ini yang untuk menyelesaikan tadi menggunakan apa? Faktorisasi kriterian ya, kalau kita hanya membutuhkan apa? Nyari statistik aja ya, statistik cukup itu. Nah, sekarang kalau kita sudah punya statistik ya cukup dan kita punya MLE-nya ada dan tunggal, maka MLE itu mesti fungsi dari statistik cukup. Jadi itu dijamin oleh teorema berapa tadi nanti ada. Jadi ada nanti caranya untuk biar besok kan ujian tertutup, Anda harus ingat bahwa langkah pertama pada saat kalau kita ini kan saya cukup adalah menggunakan faktorisasi kan tadi yang hanya bikin membuat jadi GS sama HX gitu. Maka S-nya tadi cukup. Tapi ditambah kalau itu MLE, si statistik tadi itu adalah MLE, kan Anda mungkin diminta mencari estimator kan, dapat pakai MLE. Maka dia adalah unik itu ada, maka kita dapat MLE itu merupakan statistik cukup. Nah sekarang kalau kita sudah punya statistik cukup, ditambah lagi ini dalam konstruksi untuk, karena kita kan arahnya estimator kan ke UMV UI. Kalau di bab 9, untuk ke sini kan kita nyarinya pakai apa? Dapat tak bias, terus cari variansi yang minimum melalui CRLB untuk dapat UMV UI. Tapi kalau di sini, di bab 10 cukup kita tambahi kata lengkapnya. Kalau dia statistik cukup dan lengkap dia adalah estimator tak bias, itu tadi ada, maka dia adalah UMV UI, itu akan sebenarnya ada. Dan dia merupakan fungsi dari statistik cukup lengkap itu. Nah, tadi untuk konteks apa? Setelah cukup kan kita ingin cari kata lengkap. Kalau sudah itu, nah untuk nyari lengkap kan kalau pakai cara yang kan enggak mudah, maka inilah digunakan yang gunakan kelas eksponensial tadi, ada RIC, ada RDIC kan. Dependent. Jadi kalau yang gunakan ada yang hanya. Nah inilah jadi bab 10 intinya cuma itu. Jadi pada saat kita mencari UMV, kalau mau pakai bab 9 Anda butuh biasanya CRLB kan. Kalau valensi sudah sama dengan CRLB maka dia sudah, dan dia tak bias maka UMV UI. Tapi kalau pakai bab 10, asal kita dapat dia adalah cukup lengkap dan dia adalah apa? Tak bias itu, dan ini dapat sudah UMV UI-nya sudah terjamin. Nah, untuk statistik cukup lengkapnya lebih enak menggunakan yang apa? Keluarga eksponensial. Maka kalau distribusinya bukan keluarga eksponensial, kalau kita mencari UMV UI lebih enak lewat rute yang tadi CRLB gitu. Tapi kalau dia dijamin cukup lengkap, lebih baik gunakan apa? Yang di bab 10. Nah, ini yang Basu juga nyatakan kan tentang ini cukup lengkap. Ini kalau kita punya ada ini ya antara apa S dan T, dia adalah masalah independensinya. Tapi terus ini tadi yang teorema yang terkait tadi, nah ini tentang RDIC kan untuk mendapatkan yang statistik cukupnya, ini baru dapat ini tentang cukup. Ini definisinya, tapi kalau nah ini yang kaitannya apa yang CRLB kan tadi, jadi kalau dia ada ini maka CRLB-nya ada, maka CRLB estimator ada juga untuk tau theta. Ini kalau kita punya theta dan tau theta. Terus yang tadi yang eksponen yang kita mulai ingin dapat lengkap. Nah ini teorema ini penting sekali kan yang RIC ini. Jadi kalau saya mempunyai bisa dinyatakan dalam bentuk apa?
kelas, maka statistik ini adalah akan didapat yang cukup lengkap. Nah, jadi kalau kita bisa dapat cukup lengkap, ditambah tak biasnya, maka kita sudah bisa dapat yang UMV UI-nya kan. Nah, inilah kita keunggulan yang gunanya dengan tambah dapat bab 10, kita cukup menggunakan asal dia keluarga eksponensial, maka lebih baik pakai rute ini, lebih cepat itu. Karena cukup nunjukin apa tadi yang ada untuk ke RSI-nya kan bikin apa? Definisinya kan kalau kita ingin dapat RSI kan cuma bikin apa tadi? C theta, HX, eksponensial ini kan. Nah, ini yang dibanding kan ini kan, nah, ini ada ide cara membuat tadi, ini kan nggak ada eksponensialnya kan tadi, ini seperti yang tadi nomor 5 sama ini kan, dibikin aja yang satu harus C theta kan, ini dipisah, ini yang ini, 1 min P-nya, jadi di sini kita punya apa, P kali 1 min P, tapi kan satunya pangkat X, satunya pangkat min X, maka jadi P kali 1 min P, maka dilenkan aja, maka X-nya kan jadi keluar ini. Nah, ini tadi yang ide bikin I theta sama LX-nya. Nah, ini kreasi ini tadi yang terlupakan di langkah yang tadi. Setelah ini, oke, dia adalah keluarga. Apa yang RIC-nya itu. Ini ya karena dari sini kita untuk dapat regular exponential class. Nah, bedanya apa dengan RDIC ini yang RIC ya, nanti kita perhatikan di, tadi ya manfaatnya untuk salah satunya ke ini. Jadi pada saat kalau kita lihat di RDIC, jadi kita mempunyai bisa lebih banyak key-nya kan, kalau tadi kan key-nya cuma 1, di sini kita bisa punya key lebih dari 1, biasanya untuk parameternya juga lebih banyak nih. Kalau di RIC ya sebenarnya mungkin juga di sini, oke, jadi ini dari ini kita, tapi bedanya tadi di sini ya, ini 1 sampai A, tapi kalau yang di sini kita hanya dari untuk dibikin kasus ininya kan jadi dari 3 itu sampai RDIC-nya. Jadi terus kita punya RJX-nya, terus maka tadi untuk yang agak lebih susah lagi di sini untuk kan ada yang untuk lebih dari 2, nah, tapi kan sudah jadi member RDIC dulu, tapi RDIC-nya ini ya definisinya itu. Nah, ini harus dia memenuhi apa kondisi 2, 3A atau 3B dari definisi 1042. Nah, 1042 di mana? 1042 tadi. Nah, ini kan. Jadi tetap dia regular exponent kelasnya kan masuk memenuhi kondisi dari ini yang 1, 2, 3, 3B, maka itu baru dapat yang RDIC-nya tadi. Ya, jadi pada saat tentu kita mungkin butuh RDIC, bisa juga cukup RIC. Mungkin yang tadi cukup pakai RIC aja, jadi asal dia keluarga eksponensial ya sudahlah, bisa untuk kepentingan mencari UMV UI itu di sini. Nah, ini kan ada tadi yang kondisi 2, 3A atau 3B dari definisi itu, dan bisa juga dinyatakan dalam bentuk yang ini, tapi maka ini jadi dia adalah juga dinyatakan sebagai RDC. Nah, terus maka untuk satu parameter seperti ini, saya kalau untuk 2 parameter adalah ini. Ini spesial kasusnya untuk 1 parameter, 2 meter bisa sampai parameternya kan cukup. Nah, hanya teorema ini dibangun di sini, yang tadi kalau mau pakai yang untuk teorema 1045 atau 1046 tadi. Nggak perbedaannya di sini, nggak dalam konteks ini ordering ini, tapi istiqahatnya nggak harus ordering kan, ya, atau statik berurut. Kalau di sini kita setelah ini, kalau misalnya 2 kita berarti mulai dari K3 kan. Jadi mulai
sampai ke sana. Nah, ini kan tadi kalau kita gunakan yang ini sebenarnya kan uniform ya nah kalau mau dibikin jadi yang menggunakan teorema 1045 maka ini statistik cukupnya itu untuk bikin statistik cukup. Kan tadi ada 2, satunya minus X1 karena ini yang arah bawahnya, ini yang arah atasnya kan maksimumnya. Ini yang namanya kan join di statistik kan ada dua variabel itu. Ya oke, nanti ini silakan mulai di apa? Ya mau tidak mau ya sedikit agak diapakan, tapi kalau saya sih lebih coba dipahami nanti kan akan otomatis jadi hafal. Tapi strukturnya pokoknya mudahnya ada seteta, ada HX, ada eksponensial gitu aja sudahlah itu sudah membantu untuk mengarahkan ke arah ini. Ya, oke, sekarang saya coba kan ambil kayaknya ada yang masih saya lihat di sini merah ini kemarin siapa ya Pak? Dea Safira sudah ada belum? Dea Safira ada? Ada, Pak. Oke, ini kelihatannya kemarin Anda merah karena terpanggil nggak ada Pak? Iya, Kayaknya Pak. Yang waktu kemarin hari Sabtu yang kuliah pengganti itu lagi ada acara di audit MIPA, Pak. Statfest. oke, ya udah. Sekarang Anda untuk menghapus merahnya silakan Anda presentasikan tugasnya silakan. Oke, baik, Pak. Oke. Di sini saya coba kerjain yang example dulu buat ngejabarin Sampel berapa yang tentang Anda mau ini kan? 1046. Oke, 1046. Oke ya. Nah, oke, di sini sudah ada PDF dari 2 parameter yang berdistribusi eksponensial dengan parameter theta dan eta. Jadi kita udah bisa tahu kalau misalkan PDF ini merupakan sampel member of RDEC. Nah, dijelaskan bahwa misalkan F1 sampai N merupakan sampel random, dia itu akan mengikuti teorema 10.4.6 di mana order Oke, mungkin minimumnya sebentar. ada. Sebentar, Anda kan mau ngeklaim ini RDIC, ya Anda harus tunjukkan apa? Ada setanya, ada HX-nya, kan terus ada Q-nya ya. Kalau perlu ditunjukkan itu ya. Bahwa dia RDIC kan, dia harus punya apa? Seteta, Theta, ada apa? HX-nya. HX, terus ada QX ya, QX, apa yang Q-nya, batas atas sama Q-nya. batas bawahnya. Nah, kalau itu perlu dijelaskan ya di sini ya, mana itu seteta ya, walaupun nanti langsung misalnya kelihatan, tapi coba sebaiknya diperlihatkan ya. Oh, oh, oke, oke, Pak. Tapi coba Ini saya kan nanti ingetin karena dulu Anda ya. langsung akan gunakan, berarti sebelumnya Anda bikin dulu yang keluarga apa eksponensialnya kan, karena RIDC di sini 1046 kan gunakan apa RDIC ya kelihatannya yang 1046 ya. Kan Iya. minta syarat dia sudah member dari apa itu, maka kalau bisa ini tunjukkan dulu bahwa dia member ya, walaupun mungkin tadi Anda katakan langsung kelihatan itu kan namanya buku ini ya langsung kelihatan itu hanya gara-gara ada kata eksponensialnya kan, tapi kalau perlu identifikasi ya, coba itu berarti untuk identifikasinya kayak tadi ya kan terlupakan kan bahwa dia pakai definisi dulu kan itu mana Iya. setetanya, mana Yang HX-nya, maka mana eksponensial di theta LX-nya ya. Coba sekarang mungkin pakai ini aja nggak apa-apa. Mana setetanya berarti apa coba? Walaupun nanti Anda tambahkan di setetanya, yang parameter terus theta, yang seperti theta. berarti setetanya seperti theta. Terus yang berikutnya, ini kan kasus 2 parameter kan itu. Iya. Berarti Anda harusnya punya seteta 1, theta 2 kan?
Iya kan kalau yang iya. untuk bikin harus yang di situ ada theta. Kan kalau dua parameter bukan theta tapi kita punyanya theta 1, theta 2 sama ada hx-nya kalau untuk kasus dua parameter itu. Untuk kasus dua parameter cukup mencari theta 1, theta 2 sama hx-nya itu. Oh, ini berarti salah misahnya deh kayaknya. Berarti Ya makanya nanti ya karena kalau dua parameter kan kita punyanya nanti theta 1, theta 2. Kalau satu parameter memang cukup theta hx kan itu lihat di 104.3 kalau Anda mau dari 104.3 kan itu ada tulisan kan we will include a special case the following the one parameter case where fx theta bisa dinyatakan sebagai theta hx. Terus tapi dengan x-nya antara Q1 theta sama Q2 theta. Terus kalau untuk dua parameter itu kita harus punya apa? Fx theta 1 theta 2 sama dengan si theta 1 theta 2 hx. Nah, ya nanti jadi ini ya mungkin kayak mirip yang tadi merupakan langkah R diisinya ya, nanti ditambahkan ya. Jadi masa karena itu 1046 kan minta syarat dia member dari anggota dari RDIC. Jadi harusnya langkah pertama yakinkan RDIC. Memang di contohnya ini enggak ini kan karena dia dekat dengan definisinya, anggap aja lah dia kan hanya ingin mengklaim dari. Jadi di sini berarti harus perhatikan mana itu yang sebagai si theta 1 theta 2-nya yang apa jadinya? Berarti theta 1 theta 2-nya yang ada parameternya seperti theta sama ini kayaknya harus dipisah dulu. Jadi ada yang E pangkat eta. Jadi Anda kan di sini punya eksponensial. kalau dari kan di buku udah dipisah ini kan eksponensial eta sama theta kan itu. Theta, iya. Itu kan sudah dua parameter itu. Iya, hx-nya berarti yang E pangkat min x per theta. Ya kan itu jadi terus. Nah, sebagai yang satunya kan ada hx-nya itu. Itu kan harus membutuhkan ada nanti kita mempunyai ada memang di buku ini maunya contohnya ya supaya ya sudahlah jelas gitu kan. Jadi Anda ikut-ikutan dianggap ya sudah jelas itu. Ya. Tapi perlu ada itu ya tambahan ya bisa mendetilkan contoh lah itu langkahnya. Oh ya, nanti ditambahin. Oke, silakan nanti Oke, silakan lanjutkan. Jadi 10.4.6 ya akan dipakai. Ya, jadi kita lihat batas bawahnya yang eta sama batas atasnya yang eta. Kalau misalkan kita tahu, kalau misalkan batas bawahnya eta sama dengan eta, dan batas atasnya itu sampai tak hingga, terus kita tahu bahwa orde bawahnya itu nggak ikut di dalam sini. Jadi kalau misalkan di contoh itu misalkan tetanya sama dengan 1, maka fungsinya itu berubah jadi E pangkat min X dikalikan E pangkat eta. Jadi kita tahu bahwa orde atasnya ini merupakan statistik cukup untuk eta dan ini bisa dilihat juga dari PDF-nya yang awal, di mana di mana parameter theta berdasarkan orde minimumnya itu merupakan better estimator berdasarkan order statistik seperti X bar untuk yang ini. Ini kan E min X dikalikan E min theta. Cuman kalau saya juga nyoba nyari joint sufficient statistiknya, cuman ini kayaknya ada kesalahan juga di sininya. Tapi yang diminta dari soal itu untuk menunjukkan aja kalau misalkan dia joint sufficient statistic berdasarkan teorema 10.4.6 ini. Dan maunya di contoh 40.46 kan untuk kasus kalau eta dan theta sama-sama tidak diketahui kan dapat statistik cukupnya apa?
X1 minimum tadi ya dalam kurung, jadi minimum dari itu sama sum X kan. Yang minimum itu untuk yang etanya, yang sum X-nya untuk tetanya kan itu. Tetanya. Tuh, maksudnya jadi kita dapat jointly sufficient statistik. Tapi kalau tetanya diketahui sama dengan 1, maka itu yang bawahnya kan, penjelasan bawahnya. Iya. Jadi hanya untuk etanya kan, maka substitusi untuk theta ya juga sama dengan X1 titik N kan, itu minimum dari itu kan. Jadi ini apa dari contoh ini ya tadi, nanti kalau pada saat ini untuk instalasi 2 parameter, pada saat 1 parameter ya ternyata masih. Tapi kalau dari sisi ini maka dia mengatakan X1 better than estimator based on other statistics such as X bar. Karena kalau X bar tadi kan nanti kalau seandainya 2 parameter kan untuk theta sebenarnya kan lebih pas untuk ini. Ya jadi ini dari contoh ini tolong dipahami, tapi langkah yang dia langsung diinikan kan dia ngeklaim langsung sebagai member, memang ya ini sudah kelihatan sebagai member karena bisa dipisah tadi sebagai apa, C theta, Hx dan ada eksponensialnya kan itu. Jadi selalu kan kayak gitu dari C theta, Hx terus eksponensial, maka tadi harus ada kreasi bikin supaya muncul eksponensialnya tadi makanya menggunakan learn-nya kadang itu. Oh ya. Oke, saya kira jadi apa? Coba nanti untuk yang saya harapkan ya tadi kemampuan mengenerate itu supaya nanti dapat kalau diinikan, oh iya benar yang minimumnya memang itu estimator yang apa? Untuk si etanya, si tetanya adalah rata-ratanya. Jadi misalnya saya mengenerate eksponensial theta eta, tetanya misalnya adalah 3, etanya adalah misalnya 5, maka nanti kalau kita mengenerate itu sebanyak n, mungkin 100 atau mau 50, maka kalau untuk itu akan dapatkan untuk estimator untuk tetanya mesti akan kita arahkan ke arah yang sum X tadi yang dibagi n-nya. Etanya adalah minimumnya, maka nilainya mesti akan cukup dekat itu. Ya oke, saya kira udah cukup untuk ini. Jadi oke, saya akan lagi kayaknya masih ada yang nanti merah saya lagi tambahin ya Pak. ya. Makasih, Ya Pak. ini sekarang untuk Anda persiapan di pokoknya kalau kita mau pakai Torema kan dia harus ada jaminan dulu membernya dari itu. Jadi kalau supaya jadi membernya kan cukup menyatakan bahwa Fx-nya sebagai bisa dinyatakan sebagai apa? C theta, Hx sama eksponensial Q theta Lx kan kalau faktor apa yang keluarga eksponensial kan itu. Ya oke, berikutnya Alexander Budiman. Ada Alexander Budiman? Halo? Alexander Budiman ada enggak? Oke, enggak respon, berarti ini malah jadi dapat merah, maunya menghapus merah malah dapat merah. Jadi mana? Ini di atasnya masih ada merah ternyata. Oke, ini merah yang berikutnya nomor 7 nih Mas Roro Ayune. Ada nih Mas Roro? Halo, nih Mas Roro? Iya Pak, ada Pak. Ada, oke silakan Anda share screen ini. Sebelumnya mohon maaf Pak, itu merahnya pas kapan ya Pak? Makanya itu kok di sini merah apa pernah kepanggil? Anda mungkin enggak? Sepertinya itu salah tanda deh Pak. Soalnya pertemuan sebelumnya itu yang nggak datang yang nomor 6. Oke. Anda selalu datang? Iya. Iya, ya udah berarti ya mungkin karena yang sebelahnya juga iya merah benar. Jadi mungkin apa saya nandai 2, tapi udah hari ini kan jadi merahnya hilang sudah. Ya, oke, Anda dulu aja nanti setelah itu yang sebelahnya. Oke, sekarang ada screen. Oh ya kita sampai jam berapa ini ya? Sebenarnya udah selesai ya. Oke lah, ya buat ya. Terus yang terakhir saya coba.
Silakan Anda coba agak lebih, tapi yang penting ini antara bab 9, 10 perbedaan intinya adalah pada saat mencari UMP UI, juga CRLB juga ada kaitannya dengan yang bab 10 ya, tadi Anda silakan cermati aja. Jadi untuk ujian UTS-nya bisa karena tertutup, maka Anda harus betul-betul menguasai tadi ya alur berpikirnya orang mencari estimator yang UMP UI. Oke, ini yang terakhir, silakan. Oke, sebentar. Nah, nanti untuk yang setelah UTS, ini nanti langsung besok dengan Bu Era adalah estimasi interval ya. Jadi kami masih estimasi titik itu. So, kita ke estimasi interval. Ini Pak, saya mau yang exercise Yang exercise nomor 6. Oke, ya. moga-moga sudah lebih cermat. Oke, silahkan. Ya, di sini suppose that X1, Xn are independent with Xi distribusi binomial dengan parameternya Mi dan P dengan I-nya 1, 2, sampai N, maka akan ditunjukkan bahwa S sama dengan sum dari N dari I ke NXI itu merupakan sufficient for P by the factorization criterion. Nah, yang pertama, diperhatikan bahwa definisi dari sufficient statistik menurut buku Jibin seperti ini, dan factorization kriterianya sendiri juga seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, kemudian diperhatikan bahwa PDF dari distribusi binomialnya itu adalah kombinasi MIK, P pangkat X, Q pangkat N-X, dan jika disesuaikan dengan XI distribusi binomialnya itu, binomial dengan parameter MIP itu menjadi MI kombinasi XI P XI 1 min P pangkat MI min XI dengan XI-nya dari 0 sampai MI, dan 0 itu untuk X yang lain. Selanjutnya, karena digunakan factorization criterion, maka diperoleh join PDF untuk P-nya adalah F dari X1 sampai Xn dengan parameter P itu sama dengan GSP H X1 sampai Xn, kemudian itu sama dengan produk dari distribusi produk dari PDF distribusi binomialnya, kemudian jika disederhanakan menjadi produk dari I ke N kombinasi MIXI P pangkat sum dari XI kali 1 min P pangkat N kurangi sum dari XI. Nah, kemudian jika diasumsikan S itu sama dengan sum dari XI, maka bentuk tersebut itu menjadi P pangkat S dikali 1 min P pangkat N min S. Nah, karena GS parameter P sama dengan P pangkat S itu independen terhadap HXI-nya, yaitu 1 min P pangkat N min S, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan factorization criterion dapat ditunjukkan bahwa S sama dengan sum dari I sampai NXI itu merupakan sufficient statistik untuk P. Oke, jadi ini kayaknya ada yang GS-nya yang mana, jadi HX-nya yang mana ini? Kan Anda harus misah jadi GS sama HX kan itu? Iya. Jadi di HX-nya itu nggak ada P-nya. Ini kayaknya Anda malah harusnya GS-nya malah yang sudah ini, yang P pangkat S kali 1 min P N min S itu. Itu kan GSP-nya malah. Yang HX-nya kan yang depannya itu yang hanya nggak ada. Ini kalau ada nulis HX-nya ada 1 min P pangkat N min S kan itu HX kan nggak boleh ada P-nya. Difaktorisasi kan. Ini pada saat langkah asumsikan S sama dengan sum E, maka diperoleh GSP sama dengan P pangkat S 1 min P pangkat N min S, malah sudah itu. HX-nya kan yang ini, yang kombinasi MX itu kan. Oh, oke Pak. Iya, Anda malah kalau terus menuliskan HX-nya 1 min P,
lihat faktorisasi, coba naik ke ininya tadi, teorema faktorisasi itu kan lihat di sini itu kan hx-nya itu GS theta tidak tergantung oleh x-nya kecuali melalui s-nya kan, dan hx-nya tidak memuat theta. Nah, jadi ada langkah yang salah di situ. Anda bikin hx-nya malah yang ini tadi apa, 1 min P pangkat S Yang kan itu. belakang, iya. Iya, harusnya itu malah sebagai ada Yang setelah ini produk. langkah coba nanti diedit itu diperbaiki naik ke itu yang pada saat ada bikin S sama dengan sum X itu yang di bawahnya ini naik dikit. Nah ini harusnya langsung bukan nulis FXP tapi langsung aja itu GSP malah itu. Oh, yang GSP-nya F-nya ini ya Pak ya? ya yang FX itu coba naik dikit. Nah ini langsung GSP sama dengan P pangkat S 1 min P N min S. HX-nya adalah yang tadi yang produk. yang produk dari kombinasi MX gitu kan. Jadi S-nya adalah statistik cukup gitu. Nah, jadi ada langkah yang ini ya, nanti kan ada ini mumpung untuk sebagai koreksi, jadi justru malah HX itu nggak boleh memuat parameter. Di sini Anda masih memuatkan itu 1 min P, ada P di situ kan itu HX-nya. Jadi 1 min P-nya ikut di GSP aja sudah. Padahal ada GSP-nya malah tetap terbukti ya Pak? Ya iya, karena terbuktinya kan gara-gara boleh bisa punya GSP sama apa tadi, coba faktorisasi, lihat faktorisasi. Nah, di sini kan dia kalau bisa si Fx-nya dinyatakan sebagai GSP kali Hx gitu. Nah, GSP-nya adalah apa? P pangkat S 1 min P pangkat S. Hx-nya adalah apa? Yang produk dari kombinasi MX itu. Nah, ini malah jadi Anda keliru di sini, harusnya di sini Anda malah membuang yang kombinasi kan ini. Nah, ditambahkan di sini Fx adalah ini tambah belakangnya ada yang kombinasinya. Yang produk kombinasi tadi itu loh. Ya. Nah, yang produk kombinasi itu nanti sebagai Hx-nya. Ini yang depan ini sebagai GSP-nya gitu. Sudah tahu kan maksudnya? Iya, Pak, paham. Jadi ini Anda pada saat nulis yang maka diperoleh ini ada kesalahan karena nggak buang yang produk kombinasi. Yang produk kombinasinya kan harusnya dia sebagai HX-nya nanti. Iya. Sudah tahu kan? Jadi ini kalikan produknya, maka GSP-nya adalah P pangkat S kali 1 min P pangkat S, independen terhadap HX-nya adalah produk dari kombinasi MX itu. Ya. Oke. Nah, yang kayak gini tolong untuk diambil pelajaran untuk jangan sampai besok. Jadi ini kan masih lihat buku lah, besok kan nggak lihat buku. Maka Anda persiapkan cara belajarnya adalah tadi konsepnya perhatikan betul ya Bapak. GSP adalah dia apa? P dan dia terkait dengan X-nya melalui S-nya saja gitu. Tapi kalau HE justru dia harus ada X-nya tapi nggak ada P-nya. Lihat definisinya apa? Teorema faktorisasi. Jadi kalau cukup itu faktorisasi. Tapi kalau tadi eksponensial itu masih ada tambahan apa? Eksponensial LX dx itu. Kan hampir mirip kayak faktorisasi, itu ada θ-nya juga. Kalau di sini kan cuma apa? G S theta dengan HX itu. Oke, saya kira ini dari sampel yang hari ini kita tampilkan. Silakan Anda untuk bahan evaluasi nanti dipersiapkan antara bab 1 bab 2 karena kaitannya tadi cukup lengkap. Kaitannya nanti untuk bikin UMV UI ya. Itu lihat nanti baca summary dari babnya, itu akan enak untuk ini summary bab 10 mungkin terakhir saya akan coba, saya masih ini ya kayaknya, masih share screen juga ya. Ini yang summary ya, baca ya bab 10, terus summary bab 9. Juga Anda baca, itu untuk melihat intinya apa sih di bab 9, intinya apa di bab 10. Nah kalau Anda bisa memahami itu ya oke lah, besok UTS-nya berarti akan lancar itu. Nih bab
Nah, ini akan ada apa? Sebelum soal kan ada summary gitu. Nah, ini summary dari bab 9. Di sini terkait MLE dan MMA kan itu. Terus UMV UI, tapi UMV UI-nya di sini lebih menggunakan yang CRLB ya. Yang gunakan saya cukup lengkap ada di bab 10 gitu. Yang gunakan tadi statistik cukupnya pakai faktorisasi, kalau lengkapnya yang tadi nambahin ada yang kelas eksponensial itu. Baik, oke, sampai sini ada yang tanyakan apa sudah cukup? Permisi, Silakan Pak. nanti. Oh ya, oke, silakan. Mau presensi tadi sempat galat soalnya. Ya, oke, ini yang belum presensi. Sudah bisa lihat? Sudah bisa presensi ini? Belum muncul, Pak. Oh, belum ya? Nanti saya nggak usah ulang lagi. Oke, ini silakan. Yang sudah boleh silakan keluar dari ini, nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, mungkin di saya masih yang scan QR pengajar Pak. Apa? Oh ya, ini harus sudah. Saya harus aktifkan lagi sebentar ya. Tuh, mana? Kok lambat juga. Pak. Oke, ya, silakan. Ya, Pak, silakan mau apa? ini Pak, buat absen yang minggu lalu di hari Jumat itu, saya juga absen di akhir tapi nggak masuk Pak presensinya. Ya, oke, nanti setelah manual coba saya ininya, saya ceknya. Nah, nanti setelah Tapi ini coba. soalnya ada beberapa teman-teman lain yang nggak ini juga Pak, absen di akhir tapi nggak masuk ke presensinya. Tapi sudah hadir gitu. Ya, oke, kalau ingat nanti sekalian aja di sini. Ini kayaknya hoki nggak ada sih ya, kalau sebenarnya bisa lewat hoki koordinasinya ya, biar. Ini hoki kayaknya hari ini nggak hadir kelihatannya malah. Oh, oke Pak. Mohon maaf Pak, Ya. kalau di tempat saya kan sekarang masih galat ya Pak. Itu boleh nggak ya kalau nanti saya presensi manual aja? Atau... Ya, oke, ini saya akan, kalau ini sudah, saya coba ganti ini aja. Share screen-nya yang biar saya bisa buka yang manual. Oke, sekarang yang manualnya ini ya. Mana? Pengajaran, perkuliahan, input, kehadiran. PSM 2. Ini yang hari ini yang pertemuan ke-14 ya. Hari ini siapa aja nih yang tadi gagal? Nomor berapa Anda? Nomor berapa? 32 Pak. 32, oke, ini sudah. Terus siapa lagi? Nomor 9 Pak. Nomor 9. Oke, terus siapa? Wih, kok malah. Nomor 40, Pak. 40. Terus? Nomor 27 Pak. 27. Terus? Nomor 30 Pak. 30.
Terus siapa lagi? Terus sama yang minggu lalu nggak apa-apa, nanti saya entrikan secara manual itu. Sudah, yang ini hari ini Permisi, sudah. Pak. Nomor Scroll ke berapa? bawah sedikit. Nomor 042 itu Pak, matiin sedikit ya. oke 42. Oke, siapa lagi? Masih Pak. Mohon maaf Pak, nomor 46 Ya. Pak. Melodia Salsabila Irisanti Pak. Oke, ya, oke. Terus siapa lagi? Sudah. Kalau sudah saya simpan. Nanti yang tadi yang minggu yang lalu, siapa yang nanti akan saya buka yang minggu lalu. Yang minggu ini sudah. Yang minggu lalu PSM 2. Minggu lalu berarti tanggal berapa ya? Tadi yang komplain siapa? 24, Pak. 24. Oke. Di mana ini sudah bisa? Ya, oke, sudah bisa. Saya Kok absen sorry, ke kok pertemuan ke-25 ya? Bentar. Yang 24 apa tadi? Tanggal berapa? Oh, benar 24 ini. Masih kok 24 malah masih. Itu 20 iya, Pak, Mei. soalnya Itu di beberapa teman lain itu Oh, juga Mei, sorry. gitu, Pak. Oh, ini Mei. Sorry Mei, makanya aku tadi sudah tertulisnya. Sebentar. Saya salah Tanggal 24 April, klik. Pak. Sorry ya, makanya kok 24 Maret ya. Tanggal berapa? Ini kok nggak ada ini. 24 Maret benar ini ya, yang Iya, Jumat. hari Jumat. Iya. Oke, Iya, yang Pak. Jumat. Iya, Pak. Oke. Nah, nomor berapa? Saya absen 24, Pak. 24. Oke, ya. Terus apa lagi? 46 Pak. 46. Oh, banyak banget yang belum ini. Iya Pak, kemarin kalau nggak salah Mas Hoki Banyak itu yang- sudah ada listnya Pak. Waktu Oh, itu memberi ke Ya, Bapak. mungkin kebetulan saya enggak ini. Terus siapa lagi? 32, Pak. 32. 2. Oke, apa lagi? Nomor 30, Pak. 30. Apa lagi? 62, Pak. 6. 62. 62. Oke, terus 7 Pak. nomor 7. 7 sudah. Nomor berapa tadi? Nomor berikutnya nomor berapa? 27 Pak. 20. Sekarang. Terus apa lagi? 20. Oke, berikutnya nomor berapa? Nomor 42 Pak. Oke, 42. Terus siapa lagi? Nomor 40, Pak. 40. Oke, terus Nomor 27 Pak. 27. Oke. Terus siapa lagi? Sama 29, Pak. Makasih, Pak. 29 sudah ini. Sudah ada. Ya, Oh, oke. Terus siapa lagi? Mungkin kalau yang saya nggak tahu ya kemarin. Oke, ngirim listnya kapan ya? Kadang-kadang saya ada yang sudah ini berarti sudah yang hari Jumat yang lalu. Masih ada lagi? Permisi, Pak. Ya. Untuk Jumat minggu lalu yang nomor 33, saya belum masuk, Pak, presensinya. Oh iya, oke. Oh, Cindy. Oke. Terus lagi siapa? Ya, nanti coba saya cari yang list dari Oke kalau ada. Sudah nggak ada lagi? Pak, mohon maaf, ternyata Jumat yang lalunya saya juga belum masuk, Pak. Nomor berapa? Jumat yang tanggal 17 Maret, Pak. Oke, sebentar.
Simpan dulu. Anda kan bisa ngecek ya rekap Anda ya? Iya. Bahwa Anda Kalau masuk. di semester saya bisa Pak, ada. Nanti ada tanggalnya, Makanya. ada jamnya Nah, itu. kita presensi juga. Makanya kalau Anda yang merasa gagal bisa, kan saya masih bisa. 17 Maret. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Kita tunggu 17. Sudah. Oke ya sudah. 17 Untuk Maret. Nomor berapa? 46 Pak. 46. Nah, iya. Oke, terus sudah. Sudah ada Pak. lagi. Terima kasih banyak Pak. Saya nomor 27 juga Pak. 27. Ini yang sama tanggal 7 ini. Iya. 17 Maret. Oke, terus ya siapa lagi? Nomor 42 Saya nomor juga. 42. Terus siapa? Saya nomor 33, Pak. 33. Oke, siapa lagi? Karena memang ini saya hargai 5% ya, nanti kan 50 poin dari saya, nanti yang Bu Era kan yang 50 poin, jadi ini kan saya ambil dari sini 5%, tugas 10%, maka tugas juga yakinkan itu beres. Memang yang ini minggu ke-7 kan nggak ada ya, kemarin nggak saya kasih. Terus tugas UTS-nya tetap nanti kerjakan, yang UTS-nya kan nanti kertas saja, karena ini ujian tradisional, jadi masih pakai kertas saja ya. Tapi untuk tugasnya harus pakai di overleaf ya. Saya nggak nerima dikirimi kertas itu. Untuk tugas UTS-nya, maka yakinkan kemarin sudah. Tugas UTS hanya saya kasih waktu 24 jam. Oh ya, sekalian saya cek ini untuk yang masih belum dipindah ke saya, untuk yang tugas UTS-nya dipindah ya, karena harus saya untuk ngelog supaya pada saat ini harus saya ubah. Jadi yang merasa belum, nah ini ternyata tadi nggak sempat saya kan. Karena sampai melewati itu langsung saya nyatakan gugur gitu, pada tahun kemarin punya melanggar jamnya, karena sudah saya nyatakan stop tetap masih ngerjakan, karena untuk tugas hanya saya kasih waktu 24 jam. Maka ini kalau yang pada belum dipindah ke saya dan melakukan pelanggaran, karena saya akan bisa detek kan di story, bisa lihat ya. Ya oke, saya kira sudah cukup. Oh ya, tadi sudah saya Mohon maaf Pak. Udah, iya. Saya yang tanggal 29 Maret kemarin hadir offline, tapi presensinya tidak masuk. Oke, saya simpan dulu, sudah disimpan. Bentar, yang tanggal berapa? Tanggal 29 Maret, Pak. 29 Maret. 29, ini Rabu ya ini. Oke. Ini silakan kalian dicek aja kalau yang kebetulan merasa hadir tapi terlewat itu. Nomor berapa? Nomor 9, Pak. 9. Oke ini. Iya. Kayaknya hanya sendirian yang merah ya. Oh, ada temennya ternyata. Oke. Ini yang lainnya nggak ada lagi sudah? Permisi Pak, saya satu lagi ternyata di hari kuliah pengganti. Oke, bentar. Sudah saya simpan tadi ya. Tanggal 25 Maret. Tanggal 25. Oh, yang tadi ya. Iya ya. Nomor berapa? Nomor 62. 62. Oh, sudah ini? 61 maksudnya, Pak. Oh, 61 udah. Oke, sudah. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya. Udah nggak ada lagi? Pak, saya juga yang 25 Maret ternyata belum masuk juga. Nomor berapa? Nomor 33. Oke. Terima kasih, Pak. Ya.
Udah? Nggak ada lagi? Permisi Pak, saya Ya. yang nomor saya tanggal 24 belum masuk. Oh, bukan yang hari ini, yang bukan ini. Beda lagi. Bukan yang hari Jumat tanggal 24. Pak, mungkin sebelum ke yang hari Jumat mau izin tanya dulu Pak. Iya. Yang di kuliah pengganti saya sempat nyoba presensi Pak, tapi itu kebetulan saya lagi ada acara lain jadi tidak menyimak Pak. Jadi saya boleh nambah presensi nggak ya Pak? Tapi Anda ikut kuliah apa enggak? Saya sempat ikut beberapa kali sih Pak, tapi karena saya lagi di jalan Pak itu agak banyak keputus gitu Pak. Ya udah, yang penting ada ikut online-nya loh ya. Jadi. Oh ya udah, boleh Pak untuk nomor 46 Pak. Karena kan memang kalau online saya bolehkan di mana aja, tapi yang penting ya masih menyimak itu. Iya Pak, soalnya itu juga lagi kuliah pengganti kan ya Pak. Kebetulan saya ada acara lagi Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Oke ya. Siapa lagi yang di sini yang kuliah pengganti? Kemungkinan memang saya lihat banyak yang merah ini. Padahal sebenarnya saya bolehkan juga kan ada kan online kan kemarin kan kuliah penggantinya kan. Oke, sudah nggak ada ini yang di tanggal ini. Kalau sudah tadi yang nomor berapa? Yang tanggal berapa tadi yang masih? Tanggal 24, Pak. Saya juga tanggal 24, Pak. Ya, oke, berarti saya buka lagi dulu 24. 24 ini yang Jumat. Oke, nomor berapa? Nomor berapa? Saya 47. 47. Oke, terus nomor berapa? Saya 14, Pak. 46. Terus siapa lagi? Ini juga banyak merahnya ini. Tapi ada merah yang karena pergi yang sana. Oh ya, sekalian saya mungkin untuk yang tugas jadi cuma sampai minggu ke 6 ya. Itu kemarin berapa ya? Kalau ini benar ya 20, 20, 20, 30, 30. Yang terakhir memang 60 ya, benar ya? Yang tugasnya. Halo? Ada yang respon? Bagaimana Pak? Yang tugas untuk yang minggu ke-6 berapa soal ya? Tugas untuk minggu ke-6 3 soal nggak Pak? 1 example 2 soal juga. Oke, berarti 30 ya. Oke, ini berarti. Iya. Karena yang minggu ke-7 kan nggak ada. Ini kan kalian minggu ke-7 nggak saya kasih tugas. Jadi ini kan sementara nilai sementaranya, jadi saya ini kan 30 gitu. Iya Pak, tapi mungkin coba saya cek ulang di spreadsheet-nya ya Pak. Kemarin sudah ada pembagian soalnya. Coba kalau memang benar, saya hanya untuk checking awal aja, karena ini kan kalau seandainya semua betul kan udah dapat 100 ini kan maksudnya bobotnya lumayan 10%. Jadi kalau sampai, walaupun nanti ada grader yang akan melaporkan saya nilai maksimalnya jadi berapa. Nah ini presensi kan juga. Yang ini Pak, yang week pertama itu 2 soal, week kedua itu 2 soal, week ketiga itu 2 soal, week keempat itu 2 soal, week kelima dan 6 itu 3 soal. Iya Pak. Yang ini 2 soal ya, yang ke 34 2 soal ya? Iya Pak, 1, 2, 3, 4 itu ada 2 soal, lalu yang 5, 6 itu ada 3 soal. Karena dari week keempat kalau nggak salah kemarin Bapak bilang mengenai example juga dikerjakan gitu Pak, dan jadi 2 soal. Oke, berarti ini 20 ya. Oke, saya ubah sekalian aja. Ini kan hanya untuk nilai maksimalnya dulu. Iya Pak. Sama mungkin ini Pak, satu lagi teman saya ngejapri dia nggak bisa masuk. Yang tanggal 17 Pak, dia masih belum masuk ternyata Pak.
Oke, bentar, mumpung belum saya tutup. Iya, Pak. Yang Terima yang kasih tanggal banyak ya, berapa? Pak. Yang tanggal berapa Tanggal ini? 17, Pak. Oh, ini 24. Ntar saya simpan dulu ini. Tadi kebetulan kok hoki nggak masuk, jadi sebenarnya saya untuk reportnya dari dia, tapi malah aku hari terakhirnya malah nggak masuk. Iya. Absen nomor 27, Pak. Bentar, saya ini dulu. Oh iya, Harus masih 24 tadi. Tanggal berapa? 17. Ini. Iya, Pak, 17. 17 Maret. Nomor. Tadi masih nunggu loadingnya. Iya, Pak. Lama. Nah, nomor berapa? Nomor 27, Pak. 27. Oh, sudah ya, ini? Pak, ya? Bisa? Sudah Oh, ini sudah. oke, Pak. Nanti mungkin di dianya mungkin Pak lemot ya, Pak. Nanti coba saya kabarin lagi ya, Pak. Oke. Ya sudah, berarti ini sudah ya? Ya, sudah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, oke, saya tutup ya, udah ya. Izin, terima kasih, Pak. Ya, oke, ya, saya tutup.